menjelaskan mengenai biografi B.F. Skinner. Burrhus Frederick atau yang lebih dikenal sebagai B.F. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Pennsylvania. Ia berasal dari keluarga yang mendukung pendidikan dan kerja keras, dengan ayah seorang pengacara dan ibu seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Skinner menempuh pendidikan di Hamilton College, mendapatkan gelar BA dalam bahasa Inggris. Ketertarikan Skinner pada perilaku manusia membawanya ke dunia psikologi, di mana ia menjadi tokoh penting dalam behaviorisme. Ia melakukan penelitian eksperimental terutama pada hewan seperti tikus dan merpati, dan mengembangkan teori yang dikenal sebagai operant conditioning. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku dapat diperkuat atau dihilangkan melalui konsekuensi dan banyak diterapkan dalam pendidikan anak. Dengan pendekatan instruksi langsung, Skinner berkontribusi besar dalam memahami dan mengajarkan perilaku yang diinginkan. Baiklah, materi selanjutnya behaviorisme ilmiah B.F. Skinner. B.F. Skinner percaya bahwa kita bisa memahami perilaku manusia dengan cara ilmiah, tanpa harus melihat ke dalam pemikiran atau perasaan seseorang. Misalnya, jika kita ingin tahu mengapa seseorang makan, kita tidak perlu mengatakan bahwa mereka lapar. Sebaliknya, kita harus melihat apakah makanan tersebut tersedia. Contoh sederhananya, jika ada makanan di meja, orang cenderung akan makan. Skinner berargumen bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ia juga mengatakan bahwa perilaku bisa diubah melalui pembelajaran. Misalnya, jika seorang anak malu saat berbicara di depan orang banyak, kita bisa membantu mereka menjadi lebih percaya diri dengan memberikan kesempatan berbicara di lingkungan yang aman. Dengan cara ini, perilaku mereka dapat berkembang menjadi lebih sosial. Secara keseluruhan, Skinner menekankan bahwa kita bisa mempelajari dan mengubah perilaku dengan cara yang ilmiah. Fokus pada hal-hal yang bisa kita lihat dan ukur. Materi selanjutnya, sejarah munculnya teori operant conditioning. Teori operant conditioning adalah bagian dari teori belajar yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Thorndike, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Skinner mengemukakan bahwa perilaku manusia bisa dipelajari dan diukur dalam karya terakhirnya About Behaviorism yang diterbitkan pada tahun 1953. Ia menjelaskan pentingnya penguatan dalam mengubah perilaku. Ada dua jenis penguatan. Yang pertama itu penguatan positif, yaitu memberikan hadiah atau imbalan untuk mendorong perilaku baik. Misalnya, jika seseorang siswa mendapatkan nilai baik dan mendapat pujian atau hadiah dari guru, dia akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua, penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang baik. Contohnya tuh jika seseorang siswa yang biasanya tidak suka belajar diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, dan setelah itu dia merasa lebih nyaman, maka pengalaman positif itu bisa membuatnya lebih suka belajar. Skinner juga melakukan penelitian dengan hewan seperti tikus dan merpati di dalam alat yang disebut kotak Skinner. Di dalam kotak ini, hewan bisa mendapatkan makanan dengan menekan tuas. Ini menunjukkan bagaimana. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Nah, jadi teori operant conditioning ini adalah teori belajar yang dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku manusia atau hewan dapat dibentuk ataupun dikendalikan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jadi dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku yang diberi reinforcement atau penguatan, baik itu positif maupun negatif, akan cenderung diulang. Sedangkan perilaku yang diberi hukuman atau punishment akan cenderung menurun ataupun dikurangi. Jadi contohnya itu kayak gini teman-teman. Jika ada anak yang merapikan tempat tidur, kemudian dia diberi pujian oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi ia bakal terus termotivasi untuk melakukan hal yang sama karena adanya penguatan positif tadi berupa pujian. Sedangkan ada anak yang cerita-cerita di kelas, kemudian dia ditegur oleh gurunya dan diberi hukuman untuk berdiri di depan teman-temannya. Nah, hal tersebut dapat
membuat anak merasa tidak nyaman, sehingga ia belajar dari perilaku tersebut bahwa oh, ribut di kelas itu tidak baik ya, nanti kita dapat konsekuensi, dapat hukuman, kita diberdirikan di depan kelas. Nah, jadi ia merasa bahwa ia nggak harus mengulangi perilaku tersebut karena akan mendapatkan hukuman atau punishment. Kalau pada hewan itu perumpamaannya kayak gini teman-teman. Misalnya kita melatih anjing. Nah, jadi setiap anjing itu mengikuti perintah kita, kita beri hadiah. Nah, jadi semakin sering anjing itu diberi hadiah, dia akan semakin cepat belajar dan semakin cepat untuk mengulangi perilaku tersebut gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan biografi dari Edward Letondik. Nah, jadi Edward Letondik ini adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang lahir tanggal 31 Agustus 1974 di Williamsburg dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi pendidikan dan belajar. Kemudian, ia juga dikenal karena teorinya tentang law of effect, hukum akibat. Ia menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung tidak diulang. Nah, ia juga dikenal karena penelitiannya yang banyak menggunakan eksperimen dengan hewan. Nah, salah satu contohnya itu dalam puzzle box, yang mengamati bagaimana hewan belajar dari trial and error-nya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan konsep utama dari teori Edward Letondik ini. Nah, jadi konsep utama teori Thorndike berfokus pada bagaimana perilaku belajar itu terjadi yang ia jelaskan melalui prinsip-prinsip penting. Nah, jadi ada 3 konsep utama dari Thorndike. Yang pertama itu law of effect. Jadi law of effect ini adalah menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan atau positif akan lebih cenderung diulang. Sebaliknya, kalau perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan atau negatif cenderung tidak diulang. Kayak kalau misalnya seorang mendapat pujian atau hadiah setelah mengerjakan tugas dengan baik, ia akan lebih semangat dan lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas dengan cara yang sama ataupun cara yang lebih baik lagi di masa depan. Kalau misalnya ia dihukum setelah berbuat salah, mungkin aja dia akan menghindari perilaku tersebut gitu. Yang kedua ada law of exercise atau hukum latihan. Nah, jadi hukum latihan ini menyatakan bahwa semakin sering kita melakukan sesuatu atau simpelnya itu semakin sering kita berlatih, semakin kuat pula asosiasi antara stimulus dan respon. Jadi semakin sering kita berlatih, semakin kuat perilaku tersebut. Contohnya itu kalau misalnya seseorang dia terus-menerus latihan main piano, jadi dia bakalan lebih lihai kan mainkan tus-tus piano tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu ada law of readiness atau hukum kesiapan. Jadi, hukum kesiapan ini berprinsip bahwa individu akan lebih mudah belajar jika mereka itu sudah siap atau punya kondisi mental yang baik untuk belajar. Jadi, kalau misalnya seseorang itu dipaksa belajar tanpa adanya kesiapan, pelajaran itu akan menjadi tidak efektif. Contohnya itu dalam belajar matematika. Anak itu bakalan lebih mudah belajar matematika kalau misalnya mereka itu udah paham konsep dasarnya. Nah, kalau misalnya mereka belum paham konsep dasarnya, tiba-tiba udah beralih ke konsep yang lebih sulit lagi, mereka nggak ada kesiapan sebelumnya. Oke, jadi begitu teman-teman. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eksperimen teori Edward. Jadi di eksperimen ini, Edward menggunakan kucing sebagai alat eksperimennya. Ia memasukkan kucing ke dalam kotak yang terkunci. Jadi untuk membuka kotak tersebut, sang kucing harus mengenakan tuas atau tali. Nah, jadi si Edward ini memperhatikan, rupanya kucing ini dia berhasil keluar dari kotak tersebut dengan cara ia berhasil menekankan tuas dan menarik tali. Dari hasil pengamatannya, si Edward ini ia mengamati bahwa kucing tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan respon. Misalnya kan tadi si kucing ia berhasil keluar dengan menekankan tuas, maka ia akan berusaha terus berusaha untuk bisa menekankan tuas tersebut. Nah, apabila ia melakukan kegiatan lain seperti menggaruk, menangis di dalam kotak tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa keluar dari hal tersebut. Maka kucing tidak akan melakukan hal itu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian Edward. Jadi, teori kepribadian Edward ini adalah teori yang menjelaskan tentang koneksionisme di antara stimulus dan respon.
Misalnya, kenapa saya melakukan hal ini dan responnya ini, misalnya seperti itu. Misalnya saya belajar dan respon saya setelah saya belajar, saya menjadi pintar, saya menjadi tahu. Itu adalah teori Edward. Jadi dalam teori Edward ini ada 5 hukum. Pertama, hukum the law of multiple response. Jadi hukum the law of multiple response ini ia menegaskan bahwa sesuatu tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Misalnya, seorang anak yang ingin belajar naik sepeda, ia sudah menggunakan beberapa metode agar bisa naik sepeda. Rupanya di antara beberapa metode ia berhasil menggunakan metode D misalnya. Jadi ia akan mengulang metode D karena ia mendapatkan respon apa yang ia inginkan dengan menggunakan metode D tersebut. Yang kedua ada the law of assimilation of analogy. Jadi the law of assimilation analogy ini adalah seseorang yang belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan. Misalnya, masa lalu yang hampir sama ya, kejadian hampir sama di masa lalu dan terjadi lagi di masa depan, itu namanya the law of analogy, the law of association of analogy or analogy. Jadi misalnya nih, ada seorang anak yang dihadapkan dengan sebuah soal, B. Rupanya si anak ini dia sudah pernah mengerjakan soal tersebut di masa lampau, dan dia berhasil mengerjakan soal tersebut. Jadi ketika ia ingin mengerjakan soal B tersebut, maka ia sudah tahu caranya karena ia sudah pernah mengerjakannya di masa lalu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada the law of particle activity. Jadi the law of particle activity ini, seorang anak itu jadi the law of particle activity ini adalah seseorang yang ketika belajar itu harus semangat fisik, harus aktif secara fisik dan aktif secara mental. Misalnya nih, ketika dalam kelas, seseorang guru yang menjelaskan, si anak ini dia tidak akan menerima secara pasif. Dia akan bertanya, ia akan menulis apa yang gurunya jelaskan tersebut. Maka dengan dia melakukan hal seperti itu, maka sang anak akan mudah mendapatkan apa yang ia cari ketika belajar. Ia ingin ketika belajar mencari untuk menjadi bisa. Nah, untuk menjadi bisa, dengan ia aktif secara mental dan fisik, ia tidak pasif ketika belajar, maka ia pasti akan bisa. Yang keempat itu ada the law of pacit or attitude, particle pacit of attitude. Jadi seseorang yang ingin belajar, maka ia harus mempunyai mental yang sehat. Ini kita buat perbandingan ya teman-teman, di antara kedua anak ini, si A dan si B. Jadi si A ini, ia ketika ingin pergi sekolah, ia sudah menyiapkan semuanya. Ia udah lihat roster, ia udah siap, ia udah semangat. Sedangkan yang si B ini, ia nggak lihat roster, ia nggak semangat, bangun tidur telat. Nah, kita bisa melihat nih, di antara dua anak tersebut, dua perbedaan tersebut, siapa yang akan lebih mudah mendapatkan ilmu? Siapa yang akan lebih mudah ketika belajar? Ya jelas si A, karena ia sudah siap, sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang di depannya, untuk menghadapi apa yang akan datang ketika ia pergi sekolah. Yang kelima itu ada the law of associative shifting. Jadi the law of associative shifting ini yaitu suatu respon yang menghasilkan suatu stimulus, dan stimulus tersebut bisa dihasilkan dengan stimulus lainnya. Misalnya ini, ketika seorang anak suka dengan suatu pelajaran, ia akan suka mendengarkan.
suka menyimak ketika guru menjelaskan, dan suka ketika disuruh baca, ketika diberikan soal, ketika disuruh baca, ketika disuruh pahami, maka ia akan suka. Pertama, respon yang ia berikan ketika pelajaran tersebut hanyalah suka, maka akan menghasilkan stimulus-stimulus lainnya, maka akan memudahkan ia ketika ia belajar, seperti itu. Nah, dari kedua hal tersebut, maka saya akan menyimpulkan teori B.F. Skinner dan teori Edward. Jadi kedua teori ini membahas tentang stimulus dan respon. Terjadinya sesuatu disebabkan oleh sesuatu. Misalnya, terjadinya perubahan sikap karena adanya punishment dan dorongan. Itu menurut teori B.F. Skinner. Sedangkan menurut teori Edward, seseorang yang memiliki perubahan dalam diri dia berdasarkan pengalaman-pengalaman dan berdasarkan dorongan-dorongan, seperti itu. Teori ini membahas tentang perubahan perilaku pada manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.